Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ism misl athami man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min athamihim syai'a. Dan juga kemudian wa biha qiwamul amri wa salahu sya'an kullah, dengan menjaga amar ma'ruf dan nahi munkar. Ma'rufu ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lih. Apa ma'ruf itu? Adalah sebuah istilah atas sebuah perilaku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali. Qala sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa 'ulumi ba'di rasulih bid-dar amin. Wal amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين وأقوى دعائم الإسلام وأهم الوظائف على المسلمين وبهما قوام الأمر وصلاح الشأن كله وبهمالهما تعطل الحقوق وتتعدى الحدود ويخفى الحق ويدحر الباطل إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka menjawab panggilannya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subhi fi jama'atin fa huwa bi dhimmatillah." Yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah bahwa fi dhimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Hajjaj bin Yusuf, seorang khalifah di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Makkah, beliau banyak menghukum orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintahan pada saat itu. Ketika seseorang itu ditanya, ketika ada seseorang ingin dihukum, dia bertanya dulu, "Antum ini sholat subuh berjamaah tidak?" "Ya, saya sholat subuh berjamaah." Dilepas lagi. Kenapa? Karena saya tidak berani merusak apa yang sudah Allah tanggung. Ya, karena dalam sebuah hadis yang lain, riwayat yang lain, barang siapa yang ingin merusak tanggungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jerumuskan dia ke dalam neraka. Makanya Hajjaj bin Yusuf walaupun terkenal dolim seperti itu, namun ketika ada orang sholat subuh berjamaah, dibebaskan dulu. Ya, itu. Ini bukti bahwa tanggungan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada orang yang sholat subuhnya berjamaah. Yang mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah jaga kita, Allah perhatikan kita, dan Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk segenap keluarga besar Nabi Muhammad dan juga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari ini akan meneruskan kembali tentang hal yang berkaitan amar ma'ruf nahi munkar. Pada pertemuan yang lalu telah diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaklah ada di antara kalian yang mengajak
untuk selalu berbuat baik. Dalam ayat ini Allah katakan wal takum minkum, hendaklah ada pada diri kalian orang-orang yang mengajak untuk berbuat baik. Kata ulama, makna ayat ini adalah setiap di antara kalian. Wal takum minkum, hendaklah ada setiap di antara kalian ini yang selalu mengajak kebaikan. Karena mengajak kepada kebaikan itu bukan prioritas seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz saja. Tapi setiap muslim diwajibkan oleh Allah untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Entah dia status sebagai ustadz atau bukan ustadz, status sebagai kepala keluarga atau bukan, status sebagai istri atau anak sebagainya. Semua selama dia mukmin muslim wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar, wajib mengajak untuk berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan buruk. Ya, kalau dalam keluarga ya untuk anak dan istrinya. Jangan sampai mereka keluar tanpa memakai jilbab. Jangan sampai anaknya keluar tidak menutup aurat. Jangan sampai anaknya berkata kotor. Minimal itu dalam lingkup keluarga dia sebagai kepala keluarga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, khususnya sebagai suami yang notabene sebagai kepala keluarga. Dia pemimpin dari sebuah bahtera kecil yang ABK-nya istri dan beberapa anak. Dia bawa bagaimana bahtera ini untuk berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hancur, ditimpa karang dan berantakan. Naudzubillah min dzalik. Itu semua karena apa? Akan langgeng rumah tangga itu, akan baik rumah tangga itu kalau satu sama lain saling menasihati. Atau sebagai kepala perusahaan, bos, ya, sebagai orang yang mempunyai jabatan, amar ma'ruf nahi munkar kepada bawahannya dan seterusnya. Ya, ketika seorang mengajak orang berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manda ilal huda, kana lahu minal ajri misra ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang mengajak orang berbuat baik, maka bagi dia pahala. Mengajaknya itu pahala. Dan pahala dari orang yang mengikutinya. Tidak berkurang sedikit pun. Mengajak orang untuk meramaikan masjid dengan 5 waktu. Terajak orang untuk meramaikan. Bapak dengan mengajaknya sudah dapat pahala. Mau dia ikut atau tidak ikut. Mau dia sadar atau tidak sadar, Bapak dapat pahala. Apalagi kalau dia udah ngikut. Bapak juga dapat pahala orang-orang yang meramaikan masjid. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi misal athami man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min athamihim syai'a. Dan juga barang siapa yang mengajak untuk berbuat buruk, berbuat hal yang tidak baik, maka bagi dia dosanya. Ya, mengajak itu orang berbuat buruk udah berdosa. Apalagi perbuatan buruk itu dilakukan oleh orang yang kita ajak, makin lagi dosa lagi double. Ya, jadi bukan hanya amal soleh, amal jariah saja, tapi maksiat juga maksiat jariah. Ya, jadi bukan hanya amal baik aja yang jariah, amal maksiat juga jari. Jadi kita nggak melakukan. Karena kita pernah ngajak satu orang melakukan, kita mau udah tobat, orang ini belum tobat. Ya, udah orang ini belum tobat, ngajak orang lain, udah nyambung kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka jangan kita mengajak seseorang pun untuk bermaksiat. Kata ulama nyatakan kalau kau mau maksiat, maksiatlah di rumahmu.
Kalau tertimpa bala kamu sendiri yang kena. Tapi kalau kamu ngajak orang lain di depan orang lain ngikut, bala bukan hanya kepada kamu saja dan yang mengikutimu, kepada semua orang akan ikut. Alhamdulillah ya. Bukan berarti disuruh maksiat, enggak. Ya, maksudnya kalau memang kamu mau maksiat dalam rumah saja. Jangan di hadapan orang lain atau ngajak-ngajak orang lain. Biar balanya kamu saja yang kena, enggak orang lain. Kemudian katakan di sini wal amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, perkara mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan munkar, min a'zami sya'airiddin, termasuk syariat agama yang paling agung. Wa aqwa da'aimil Islam, dan paling kuatnya benteng di dalam Islam. Wa amil wadha'ifi 'alal muslimin, dan satu tugas yang penting bagi setiap orang muslim. Jadi seperti saya katakan tadi, setiap muslim punya hak, ya, punya kewajiban untuk mengajak saudaranya dalam berbuat baik. Minimal lingkup keluarganya, minimal. Ya, lebih-lebih tetangga sebelah kanan dan kiri, ya. Kemudian wabiha qiwamul amri wassalahu sya'ngkullah, dengan menjaga amar ma'ruf dan nahi mungkar, perkara-perkara yang baik akan tetap terjaga dan akan menimbulkan kebaikan kepada seluruhnya. Wa imaluhuma, adapun kita melalaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ta'attulul hukuk, akan menjadi amburadul segala kewajiban, ya, akan menjadi rusak segala kewajiban. Waktu ta'addal hudud, akan terjadi penyelewengan di dalam syariat. Wa yaqwal haqqu wa yadharal batil, akan hilang kebenaran, yang tampak adalah keburukan kalau orang tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, contoh misalkan begini, di kampung kita datang ke RT, bisa datang ke RT dulu. Ono di pinggir jalan ada warung jualan khomer, anak muda kita udah ada yang ngumpul di situ. Biarin dah, yang penting gak ganggu. Ini udah mulai nih, biarin dah, yang penting gak ganggu kita. Seminggu, 2 minggu didiamin, 1 bulan. Warungnya bukan 1, udah 2. Yang ngumpul makin rame di situ, bukan dari kampung kita aja, kampung sebelah juga pada ngumpul. Udah, yang penting mah kita aman dah, urusin aja diri sendiri, belum tentu bener. Nggak lama makin banyak itu warung. Banyak orang udah ngumpul di situ, udah banyak dari mana-mana datang pada mabuk-mabuk. Ayo berangkat. Sholat, udah banyak orangnya. Mereka dulu minoritas, sekarang udah mayoritas. Lama-lama kita sendiri yang diusir. Ya bisa apa-apa. Makanya ketika satu terjadi kemaksiatan, segera ingkarkan. Nabi bilang, amar ma'ruf, kehidupan manusia dalam sebuah hadis, antara orang yang taat dengan orang maksiat, itu seperti orang yang hidup di dalam kapal, di dalam perahu besar. Yang orang yang taat, orang yang baik berada di atas, dek atas. Orang yang maksiat itu berada di dek yang bawah. Yang bawah butuh air ke atas dulu, butuh air ke atas, sehingga mengganggu ini. Ya, dia mau mengambil air, dia ke atas, kita turun lagi, ke atas, turun lagi. Akhirnya tuh yang bawah berpikir, kita nggak enak ke atas. Daripada kita ke atas mulu, ganggu orang yang di atas, kita boborin aja bawahnya. Kita pantek bawahnya, kita bolongin biar dapat air. Kalau misalkan yang atas diem-diem aja, nggak ganggu kita, air di bawah, itu lama-lama jebol, hancur semua satu kapal. Tapi kalau yang atas menegur, mencegah, aman semuanya. Jadi ketika ada amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, yang merasakan kebaikan bukan hanya orang yang soleh saja,
Orang yang maksiat pun akan merasakan kebaikan. Ada istilah kata almarhum Kiai Haji Jainuddin Amir itu dalam ceramahnya, ya yang mabok elu, yang zina elu, yang judi elu. Tapi kalau mabok, zina, judi udah merajalela, Allah murka. Kalau Allah murka, turun bala. Yang ngerasain bukan lu doang, monyong kan gitu. Yang ngerasain bukan lu doang, monyong, semuanya juga ngerasain. Makanya tugas dari kita semua untuk menjaga stabilitas kampung minimal. Jangan sampai ada kemaksiatan. Ya, ada kos-kosan, kumpul kebo laki sama perempuan di situ. Langsung segera cegah. Jangan mau punya siapa gitu kos-kosan, jangan sampai ada kumpul kebo di situ. Rame nantinya, risuh, bikin rusak masyarakat. Iya kalau yang lain datang, kalau dari kampung kita sendiri ngumpul itu gimana? Ternyata anak kita sendiri di situ. Nah, Allah wala quwwata illa billah. Maka segera cegah. Jangan sampai ada kemungkaran di satu kampung, kemaksiatan di satu kampung. Jangan antaranya. Mungkin nggak ganggu kita. Sekarang. Entar lama-lama berkembang. Kita yang diusir dari kampung itu, padahal kampung kita sendiri. Itu. Ya, makanya di peta jangan sampai terjadi satu kemaksiatan langsung segera kita cegah ya. Wal ma'rufu ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lih. Apa ma'ruf itu adalah sebuah istilah atas sebuah perilaku yang Allah perintahkan. Ya. Nama dari sebuah perilaku yang Allah perintahkan itu ma'ruf. Wa habba min ibadihi qiyam bihi, dan Allah suka kepada hamba yang melakukan kebaikan tersebut. Dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan Allah zat yang maha pengasih akan memberikan cintanya. Ya. Maksudnya apa? Allah akan jadikan hamba-hamba yang ada di sekitarnya mencintainya. Ya, jadi Allah cinta kepadanya, maksudnya apa? Allah akan mencintai hamba tersebut melalui orang-orang akan mencintainya. Ya. Jadi Allah suka dengan orang yang berbuat baik, makanya dikasih pahala. Ya. Kullu man wal munkaru kullu syai'in karihallahu bi fi'lihi wa habba min ibadihi tarkahu. Munkar apa? Satu perilaku yang Allah nggak suka, itu kemungkaran. Dan Allah menganjurkan dan Allah membenci orang yang melakukannya dan menyukai orang yang meninggalkannya. Nah, itu. Sekarang kita mau pilih mana? Dibenci apa disuka sama Allah? Nah, Pak, Bu, kira-kira mau dibenci apa disuka sama Allah, Bu? Mau dibenci apa disuka? Kita pengen disuka. Kalau udah disukai oleh Allah, surga tempatnya. Tapi kalau kita dimurkai oleh Allah, tidak ada tempat berlari kecuali neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wal qiyamu bidzalika 'anil amra wan nahya la budda minhu wa la rukhsata fi tarjih. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu satu perkara yang harus, tidak ada rukhsah untuk meninggalkannya, tidak ada alasan untuk meninggalkannya, tidak ada. Ya, jangan seperti dikatakan tadi, orang lo lagi mabok-mabok, udah belum banyak, ntar aja. Nah, nggak boleh, langsung segera. Ya, jangan nanti-nanti. Ini ada RT, ada sini RT. Ada RT di sini ada. RT hadir, RT hadir. Mana RT? Ya, RT-nya pulas ini, RT-nya nih malam minggu nih. Ya, langsung cegah, jangan tantar dulu. Kumpul kebo, kejar langsung. Usir dari kampung. Jangan hanya rentenir aja. Ya, biasanya kan ada di gang-gang tuh. RT sekian menolak kehadiran rentenir. Wah, udah itu. Ya, sila bagus itu. Jadi ketika rentenir masuk, wah kalang kabut dia. Ya. Tambah lagi,
sekian, menolak, miras, kumpul-kumpul, judi-judian. Wah, itu jadi pada takut itu. Kita tadi kerja di luar rumah, jaga. Tanya, udah sholat belum? Udah zuhur. Udah sholat belum bang? A, D, udah sholat belum? Lagi di tempat kuliah. Asar. Tanyai.